Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Rata Pramesti. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau sharing tentang hasil analisis mentor lulus kampus untuk jalur mandiri yang kedua. Ini batch 2 ada 4 kategori setidaknya. Jadi raport plus prestasi, raport plus ujian, raport plus UTBK, dan UTBK plus ujian. Nah, sekitar 1.852 orang udah ikutan analisisnya. Aku mau ngucapin terima kasih. Semoga hasil analisis ini menjadikan gambaran untuk kamu untuk daftar di jalur mandiri 2021 ya. Nah, oke, jadi buat kamu yang pengen lihat hasilnya, stay tune sampai akhir ya. Jadi hasil ini berdasarkan berbagai faktor yang kami analisis, dan ini hanya sebagai prediksi semata. Misalnya untuk raport plus prestasi akademik, ini adalah untuk UNY, UNS, Unsud, UGM, dan Unpad. Itu ada 9 faktor, yaitu akreditasi, ranking, lintas jurusan atau enggak, lintas provinsi atau enggak, keketatan, sertifikat, nilai rata-rata KKM, dan uang pangkal. Lalu untuk yang raport plus ujian, seperti untuk UNES, UNJ, dan Undip, ini ada 10 faktor. Tambahannya sebenarnya itu di bagian persiapan ujian. Tentunya semakin baik persiapannya juga hasilnya bakal semakin bagus ya. Itu secara idealnya gitu. Lalu untuk raport plus UTBK seperti Unsud, ITB, dan UB, ini juga ada 10 faktor. Tambahannya adalah nilai UTBK prediksi ya, karena kita kan belum tahu nih hasil UTBK sekarang tuh berapa. Jadi prediksi itu udah ada rentangnya juga di 300 sampai 700 lebih gitu. Dan terakhir untuk UTBK plus ujian itu hanya 4 faktor yang dianalisis, karena memang faktor sekolah tidak berpengaruh ya kalau ujian gitu. Jadi pure nilai UTBK, lalu pure nilai ujiannya, dan juga keketatan gitu ya, keketatan serta uang pangkal. Oke, jadi aku pengen ngejelasin dulu satu-satu faktornya gitu ya, biar nggak ada miss leading gitu. Oke, yang pertama akreditasi. Jadi akreditasi di sini itu dibedakan berdasarkan A, B, C. Jadi semakin baik akreditasinya, maka semakin besar bobot yang kami taruh gitu. Lalu untuk ranking. Jadi ranking tuh kami bedakan ada 3 kategori, yaitu 1 sampai 40, lalu 41 sampai 60, dan lebih dari 60. Lalu untuk lintas jurusan, nah jadi yang pakai raport tentunya lintas jurusan ini akan berpengaruh ya. Misalnya anak IPA ke IPS itu akan berpengaruh. Begitupun dengan IPS ke IPA ya. Jadi kalau misalnya dia itu lintas jurusan, maka dia akan berbobot lebih kecil dibandingkan yang tidak lintas jurusan. Begitupun yang lintas provinsi. Yang lintas provinsi itu akan lebih kecil bobotnya dibandingkan yang tidak lintas provinsi. Selanjutnya adalah keketatan. Jadi keketatan ini semakin kecil gitu ya nilai persentasenya, maka semakin harus diurutkan dari yang pertama. Karena artinya adalah semakin kecil persentasenya, semakin ketat. Seperti itu. Sorry ya, tadi ada noise. Terus lanjut ke sertifikat. Jadi semakin banyak sertifikat, maka bobotnya juga semakin besar. Jadi 3 gitu ya maksimal. Tapi beberapa ujian mandiri memang ada yang lebih dari 3. Tapi di sini kita patokannya 3 aja, itu paling banyak. Lalu untuk nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini disesuaikan sama rata-rata nilai dari setiap data gitu. Misalnya di UGM. Di UGM itu nilai datanya rata-rata yang masuk ke kita itu adalah di 85 ke atas gitu, mediannya. Nah, jadi di situ kita ada rentang patokannya. Lalu untuk KKM, nah KKM di sini juga nilai rata-rata KKM yang ada di sekolah gitu, karena ini juga bisa menjadi salah satu acuan gitu dalam penilaian ujian mandiri. Terakhir adalah uang pangkal. Uang pangkal juga merupakan suatu hal yang berpengaruh gitu ya, faktor yang memang berpengaruh. Jadi uang pangkal ini semakin besar diambilnya, it means golongan paling tertinggi 7-8 ya pasti lebih besar juga peluang buat lolosnya. Karena memang ada beberapa ujian mandiri tertentu yang harus milih gitu uang pangkalnya. Oke? Nah, jadi seperti itu. Teman-teman bisa cek hasilnya di sini. Di sini ya, bit.ly/hasil MLK 2 mandiri. Nanti kamu search aja nama kamu, terus kamu lihat peluangnya itu seperti apa. Kalau misalnya peluangnya merah, coba dipertimbangkan lagi gitu ya berdasarkan faktornya. Kalau misalnya kuning, coba lihat urutannya gitu. Biasanya ada yang kayak suka kebalik atau pilihan satunya terlalu tinggi. Dan kalau misalnya udah hijau,
Ini belum tentu aman juga, ini hanya prediksi, tapi ya semoga bisa membantu kamu untuk lulus gitu ya, tinggal diyakinkan aja, oke? So gitu aja hasilnya. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi untuk yang udah ikut analisis, semoga bisa terbantu ya, apapun hasilnya itu udah hasil dari usaha kamu, dan mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang. Kita bakal terus berkembang gitu ya di @mentor_luluskampus. Thank you untuk partisipasinya. Dan tungguin next konten dari aku. Kalau misalnya ada saran konten, boleh banget kirim di kolom komentar. Bye-bye!